Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audita Putri Rahman dengan NIM 2130210076 bersama rekan saya Nyimas Desi Zahara dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Implikasi Kegiatan Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Keagamaan di Taman Kanak-kanak. Implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di Taman Kanak-kanak. A. Implikasi dalam kegiatan pengembangan atau pembelajaran. Materi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan bagi anak Taman Kanak-kanak menurut beberapa sumber, seperti isi pesan dari garis-garis besar program kegiatan belajar TK, kurikulum berbasis kompetensi, dan menu pembelajaran anak usia dini memiliki substansi ruang lingkup kajian sebagai berikut. Yang pertama, latihan hidup tertib dan teratur. Yang kedua, aturan dalam melatih sosialisasi. Ketiga, menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Keempat, merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, serta bertanggung jawab. 5. Latihan pengendalian emosi. Dan 6. Melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri. Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam implikasi materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak Taman Kanak-kanak diantara lain sebagai berikut. 1. Prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. 2. Prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. 3. Prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. 4. Prinsip developmentally appropriate practice. 5. Prinsip psikologi perkembangan anak. 6. Prinsip monitoring yang rutin. Implikasi atau contoh penyusunan strategi. Latihan hidup tertib dan teratur. Untuk membangun kebiasaan hidup tertib dan teratur. Untuk membiasakan perilaku masuk sekolah. Untuk membiasakan perilaku yang sesuai aturan ketika makan dan minum. Untuk menanamkan perilaku tertib dalam kehidupan dunia anak, untuk mengenalkan aturan bermain di lingkungan dapur, untuk memperkenalkan tata tertib aturan lalu lintas, untuk memperkenalkan aturan dan etika bertelepon, untuk memperkenalkan tata tertib membuang sampah. 2. Aturan dalam melatih sosialisasi, untuk membiasakan perilaku anak agar dapat bersosialisasi dengan baik, untuk membiasakan aturan hidup sehari-hari, untuk menanamkan nilai kebersamaan hidup dalam sosialisasi anak dengan temannya, untuk menumbuhkan kemauan berteman dan bersosialisasi, untuk mengenalkan tata krama dalam berperilaku dengan sesama, untuk memunculkan sikap positif dalam pergaulan hidup dan saling membantu. 3. Menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi, untuk mengenalkan bahwa di sekeliling anak ada orang lain yang perlu diperhatikan dan dihormati, untuk menumbuhkan rasa peduli pada hak orang lain dalam rangkaian tenggang rasa pada sesama, untuk membiasakan perilaku menolong orang lain, untuk merangsang munculnya rasa peduli dan merasakan penderitaan orang lain. 4. Merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab, untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab pada diri anak, untuk menumbuhkan rasa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, untuk menanamkan sikap berani dalam melakukan kebaikan, untuk menanamkan sikap jujur dalam kehidupan anak, untuk menumbuhkan rasa cinta pada sesama makhluk Tuhan, dan sebagai penanaman sikap bertanggung jawab. 5. Latihan pengendalian emosi, untuk menanamkan sikap pengendalian diri dari segala kehendak yang ada pada diri anak, untuk menumbuhkan dan membiasakan hidup tertib dan sabar. 6. Melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri, agar dapat menanamkan kebiasaan anak untuk bersikap baik dalam kegiatan, untuk menanamkan tanggung jawab pada dirinya sendiri, untuk menumbuhkan sikap mampu menjaga dirinya sendiri, untuk menanamkan sikap mandiri, untuk menanamkan rasa sayang pada dirinya sendiri, untuk menumbuhkan sikap berhati-hati dalam hidup. D. Implikasi dalam kurikulum Taman Kanak-kanak. Berikut ini akan dipaparkan beberapa materi inti dan contoh penyusunan persiapan dan perencanaan penanaman atau pengembangan moral untuk anak Taman Kanak-kanak. Materi inti yang akan disajikan merupakan hasil analisis dari substansi garis-garis besar program kegiatan belajar Taman Kanak-kanak,
kurikulum berbasis kompetensi, dan menu pembelajaran bagi anak usia dini prasekolah. Selain itu, akan disampaikan juga contoh-contoh dan langkah-langkah penyusunan kegiatan pengembangan dengan berbagai penerapan pendekatan serta metode yang dibutuhkan untuk pengembangan moral anak taman kanak-kanak. Dengan demikian, setelah Anda mempelajari ini, Anda akan dapat 1. Menjelaskan materi inti pengembangan moral anak taman kanak-kanak menurut GB PKB TK. 2. Menjelaskan materi inti dari pengembangan moral anak taman kanak-kanak menurut kurikulum berbasis kompetensi KBK. 3. Menjelaskan materi inti dari pengembangan moral anak taman kanak-kanak menurut menu pembelajaran anak usia dini. 4. Menjelaskan macam-macam contoh penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran untuk pengembangan moral bagi anak taman kanak-kanak. Baiklah, saya Nyimas Desi Zahara dengan NIM 2130210075 akan melanjutkan membacakan presentasi. Substansi pesan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak. Garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak dalam hal pengembangan moral diistilahkan dengan materi program pembentukan perilaku melalui pembiasaan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari. Pokok-pokok dan ruang lingkup materi tersebut meliputi hal berikut. 1. Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. 2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. 3. Tolong menolong sesama teman. 4. Rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja. 5. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan serta bersedia menerima tugas, menyelesaikan tugas. 6. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 7. Berani dan mempunyai rasa tanggung jawab. 8. Merasa puas atas prestasi yang dicapai. 9. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 10. Bergotong royong sesama teman. 11. Mencintai tanah air. 12. Mengurus diri sendiri antara lain meliputi membersihkan diri sendiri, berpakaian sendiri, makan sendiri, dan memelihara milik sendiri. 13. Menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membantu membersihkan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. 14. Menyimpan mainan setelah digunakan. 15. Mengendalikan emosi. 16. Sopan santun, misalnya mengucapkan terima kasih dengan baik atau meminta tolong dengan baik. 17. Menjaga keamanan diri sendiri, termasuk menghindari obat-obatan yang berbahaya dan menghindari benda-benda yang berbahaya. F. Substansi pesan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari kurikulum berbasis kompetensi. Menurut versi kurikulum berbasis kompetensi untuk tingkat taman kanak-kanak dalam hal pengembangan moral bagi anak taman kanak-kanak dikenal istilah pengembangan moral dan nilai agama dalam kurung kurikulum berbasis kompetensi Taman Kanak-kanak 2003. G. Substansi pesan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari menu pembelajaran anak usia dini atau prasekolah. Kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai pada aspek pengembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. H. Implikasi bagi guru, anak, dan orang tua serta sekolah. Sebagai sebuah sistem pendidikan memiliki banyak komponen, yang antara satu komponen dan komponen yang lainnya saling berkaitan dan saling berhubungan. Program pengembangan yang diamanatkan pemerintah dalam jalur pendidikan tidak akan mencapai kompetensi yang diharapkan
Apabila setiap komponen seperti orang tua, guru, anak didik, dan penyelenggara sekolah tidak bahu-membahu serta saling berkolaborasi dengan baik. Setiap komponen juga tidak dapat berjalan sendiri. Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan visi, dan komitmen yang seragam. Tidak boleh adanya rasa saling mengandalkan atau saling melempar tanggung jawab, karena proses pembelajaran dalam pendidikan memerlukan kolaborasi yang sinergis antar semua komponen tersebut. Tanpa itu, semua hasil pendidikan akan sia-sia, tanpa makna yang optimal. Nilai-nilai krusial dalam pengembangan moral dan nilai-nilai agama di taman kanak-kanak. A. Hakikat krusial. Menurut Kamus Bahasa Inggris John H. Halls 2007, krusial diartikan dengan hal-hal yang penting sekali, kritis atau gawat. B. Peran guru sebagai pendidik karakter. Menurut Doni Kosma 2009, guru berperan bukan hanya sebagai pelaku perubahan yang menggerakkan roda transformasi sosial ekonomi dalam masyarakat. Guru bukan saja mengubah hidup anak, tetapi juga memperkokoh kepribadian anak, dan juga guru mengubah anak didik menjadi anak yang pandai, dengan membekali mereka keutamaan dan nilai-nilai yang mempersiapkan mereka menjadi insan yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Sebagai pendidik karakter, guru mengajari anak didik dengan nilai-nilai yang berguna bagi hidupnya sekarang dan yang akan datang. C. Peran dan fungsi pendidikan moral dan nilai-nilai agama bagi anak TK. Secara normatif, anak usia dini mungkin dapat dikatakan belum mampu memahami makna dari pentingnya pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupannya. Namun secara fungsional, pengembangan nilai-nilai moral dan agama dapat memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran yang mereka alami. Bahkan lebih jauh dari hal itu, mampu menjadi pengalaman yang dalam dan melekat pada pola pikirnya sepanjang hidup. Kemampuan itu ditunjang oleh peranti yang sejak lahir telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa panca indera. Secara otomatis, apabila mendapat stimulasi, hal itu akan mampu menangkap berbagai pengetahuan melalui sensor saraf yang selanjutnya dikoneksikan dengan sel saraf yang ada pada otak manusia. Dengan demikian, apabila stimulasi tersebut juga dikembangkan melalui proses pembiasaan penerapan nilai-nilai moral dan agama dengan memberdayakan seluruh panca indera yang ada, dampak pengiring yang akan muncul adalah terwarnainya pola berpikir anak usia dini dengan nuansa moralitas dan agamis yang tercermin dalam kebiasaan bersikap dan beraktivitas. Landasan pokok yang demikian, apabila dikelola dengan proporsional dan profesional, pengalaman hidup di awal-awal masa kelahiran ke dunia menjadi semakin baik, karena naluri kemanusiaannya telah mampu dibalut dengan norma moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Kecenderungan yang saat ini sering muncul di lingkungan pendidikan anak usia dini, pada praktiknya anak yang memiliki masalah dengan latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari hadirnya campur tangan orang-orang yang kurang pas dalam mendidik anak selain kedua orang tuanya, kesibukan kedua orang tuanya, sikap orang tuanya yang overprotektif atau berlebihan dalam melindungi anak, sampai pada perceraian di antara kedua orang tuanya. Bagi guru, masalah ini tidak dapat dihindari sebab imbas dari muara permasalahan itu tentu
akan berdampak pada kepribadian anak di sekolah. Akan terasa oleh anaknya jika ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya jika dibandingkan dengan temannya. Sekian presentasi dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.